Halo, nama saya Diki Ahmad. Profesi saya sebagai event organizer. Itu pekerjaan saya yang cukup memakan energi karena jamnya itu tidak terbatas. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, ya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, saya divonis sama dokter mengidap penyakit ginjal, gagal ginjal. Pada saat itu saya sangat terpukul sekali karena pada dasarnya saya itu orang yang sangat aktif. Saya juga dulunya olahragawan, sehingga begitu dokter memvonis saya kena sakit gagal ginjal, rasanya wah luar biasa, seperti petir di siang bolong. Ketika saya menderita penyakit gagal ginjal, dokter menyarankan kepada saya untuk segera dilakukan cuci darah. Awalnya saya tidak menerima keadaan ini karena harus mengalami cuci darah 2 kali seminggu, dan itu dokter mengatakan bahwa cuci darah itu adalah seumur hidup dan tidak akan pernah sembuh. Terus terang, pertama kali saya mendengarnya agak frustasi karena yang biasanya aktif tapi tidak bisa apa-apa. Makanya mau tidak mau akhirnya saya jalankan operasi cuci darah, dan akhirnya setiap minggu itu saya mengalami cuci darah, yaitu 2 kali seminggu. Dimana pada awalnya dokter mengecek saya punya laboratorium. Kreatinin saya itu pada awalnya sekitar 20,1, lalu urium saya itu adalah kira-kira 240. Dimana kalau lihat keadaan seperti itu, ginjal saya itu isinya penuh dengan racun semua. Lalu selama cuci darah, dari mulai awal sampai kurang lebih 10 bulan, itu saya cuci darah, lalu saya minum obat setiap harinya selama 3 kali, yaitu 14 butir. Jadi bisa dibayangkan bahwa setiap pagi, siang, dan malam saya harus minum obat 14 butir, dan minum saya itu dibatasi kurang lebih kira-kira sekitar 600 ml per hari. Itu tidak boleh lebih, termasuk kalau saya makan, termasuk kuah sop, pokoknya yang berkuah. Karena kalau airnya kelebihan, itu akan mempengaruhi paru-paru saya, akan kerendam, dan jantung saya menjadi sesak nafas. Jadi saya menjalani terapi itu selama 10 bulan, minum obat 14 butir, minumnya hanya dibatasi 600 ml. Nah, setelah 10 bulan, akhirnya saya dikunjungi sama saudara saya yang seorang dokter. Lalu dia memberikan saya sebuah kotak yang isinya adalah reserve, di mana reserve itu berupa seperti cairan gel yang isinya sekitar 30 saset. Saudara saya mengatakan bahwa ya udah, kamu minum aja ini. Terus saya bilang, Mbak, ini bagaimana dengan obat dokter? Apa saya teruskan? Ya nggak apa-apa, gue kan dokter, gue minum aja. Yang penting minumnya setelah obat dokter. Coba aja, aku pengen lihat, dia bilang. Ya udah, pada awalnya saya sempat ragu, tapi agak optimis karena yang memberitahu saya adalah seorang dokter, yang notabene-nya kan nggak mungkin masa dokter mau menjerumuskan saya. Akhirnya selama kurang lebih 3 bulan, 2,5 sampai 3 bulan, saya minum reserve. Di minggu-minggu pertama saya minum reserve, itu saya langsung 3 sampai 4 saset per hari. Saya minumnya itu setelah setengah jam setelah minum obat dari dokter. Selama 2 minggu pertama saya minum, terus terang saya agak nakal sedikit karena minum obat dokter itu saya tidak akan pernah minum. Jadi saya kurangin sebagian. Saya sebagian minum obat dokter, sebagian lagi saya minum reserve. Setelah menjalani 2 minggu, dokter hemodialisa saya yang di rumah sakit itu begitu saya cuci darah, dia datang ke ruangan saya, dia lihat
di mesin cuci darah itu kan ada tabungnya. Tabungnya itu kalau di pasien lain itu warnanya merah tua, merah seperti darah ayam lah, hati ayam. Dia heran melihat tabung saya karena tabung saya warnanya itu merah muda, sangat muda sekali dan terang dan bersih. Terus dulu waktu awal saya cuci darah, setiap kali pulang cuci darah saya pasti lemas, saya pingsan. Kadang saya kalau melakukan sholat Jumat saya nggak kuat berdiri, lalu tiba-tiba pingsan, jatuh, dan pasti ditemani. Dan selalu langsung pulang dari rumah sakit, pulang ke rumah tidak kemana-mana. Setelah saya mengkonsumsi resep kurang lebih 2-3 minggu, dokter heran melihat saya karena dia lihat kok Pak Diki ini tidak pernah ada yang jemput lagi. Dan saya betul-betul bangun dari tempat tidur itu segar, tidak pernah pusing lagi, dan saya setiap sholat Jumat sudah tidak pernah jatuh pingsan lagi. Dan kadang kalau pulang dari rumah sakit itu, kadang saya pulang sendiri, kadang naik motor, kadang naik busway. Jadi benar-benar saya tidak dijemput sama orang rumah saya. Terus terang saya heran karena kok jadi semakin kuat nih. Nah, pada akhirnya suatu ketika dokter karena melihat tabungnya merah muda, dia panggil saya, "Pak, besok Bapak kontrol ya, saya mau lihat hasil labnya." "Baik dok." Nah, keesokan harinya saya datang, saya periksa, saya kontrol, saya cek ambil darah, lalu saya tunjukkan hasilnya ke beliau. Terus dia kaget, dia bertanya kepada saya, "Pak Diki minum obat apa?" "Loh, kan dokter kasih saya obat 14 butir. Ya masa saya minum yang lain dok? Kan nggak mungkin saya minum lagi, kan saya juga nggak berani minum sembarangan." Terus dokter heran, "Kenapa dok?" saya tanya. "Enggak." Terus akhirnya saya ditunjuk bahwa kreatinin saya yang tadinya kurang lebih 20,3 sampai 21 itu begitu dilihat hasilnya menjadi 6,3. Lalu ureum saya dari 240 turun menjadi 53. Terus dia heran, "Pak, biasanya ureum kreatinin itu turunnya tidak seperti ini, pasti grafiknya turun naik dan tidak sejauh ini. Kalaupun turun sejauh ini itu butuh bertahun-tahun Pak." Tapi saya heran, kok Bapak 3 bulan sudah turun? "Benar Bapak tidak minum obat elek?" "Tidak dok, saya terpaksa membohongi beliau. Karena pernah sekali waktu saya minum resep, ketahuan sama beliau diambil. Dia marah karena, "Pak, ini kan tidak ada BP POM-nya." Sementara di resep itu BP POM-nya kan ada di bagian bawah dan dia tidak melihat. Setelah dia lihat itu, keesokan harinya atau 2-3 minggu setelah itu, dia melihatin saya, tapi dia nggak berani bertanya langsung khasiat dari resep itu. Akhirnya dia bilang ini, "Ya udah Pak Diki, kalau lihat kondisi seperti ini, kondisi ginjal Bapak sekarang udah naik, yang tadinya awalnya 10%, sekarang menjadi 50%. Lalu kreatinin dan ureumnya itu turunnya jauh sekali. Kalau lihat dari tren seperti ini, saya akan lihat 3 bulan, 6 bulan ke depan. Kalau Bapak ini turun terus sampai kembali seperti manusia normal, Bapak kemungkinan besar cuci darahnya berhenti." Dalam hati saya, wah alhamdulillah nih, kalau sampai resep ini betul-betul bisa membuat cuci darah saya berhenti, artinya gagal ginjal saya sembuh. Iya, dulu pada awalnya waktu saya divonis gagal ginjal itu, wajah saya tidak seperti sekarang yang saudara saya bilang muka kamu lebih segar, lebih fresh. Saya dulu pucat, hitam, lemes, layu, apalagi saya minumnya nggak boleh lebih dari 600 ml. Terus terang setelah saya mengkonsumsi resep selama 3 bulan itu, selain kreatinin dan ureum saya mendekati manusia normal, minum saya yang dulunya hanya 600 ml per hari, sekarang menjadi 1500 ml per hari. Lalu setelah melihat kondisi saya lebih baik, obat yang tadinya saya minum sekitar 14 butir sama dokter dikurangin sekarang menjadi 3 sampai 4 butir.
butir per hari, dan itu hanya 3 kali 1, bukan 3 kali 3 lagi. Jadi terus terang, dengan saya mengkonsumsi Reserve ini amat sangat membantu keadaan ginjal saya. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang menderita penyakit gagal ginjal sama seperti saya hanya mau membagi cerita. Gunakanlah Reserve ini dengan baik, dan harus sabar dan tetap harus punya semangat, karena biar bagaimanapun kita manusia tetap yang namanya usaha itu harus ada. Jadi setelah saya mengkonsumsi itu 3 bulan secara rutin, teratur, sabar, dan hasilnya ya saya sekarang pulang dari cuci darah itu tidak langsung pulang. Yang pasti saya bertemu dengan teman-teman saya atau berjumpa dengan calon klien saya untuk saya sharing berbagi cerita mengenai kondisi gagal ginjal saya sekarang. Dan terus terang, setelah saya bercerita begini dengan mereka langsung berpikir, wah berarti gagal ginjal aja sembuh, apalagi penyakit yang lain. Jadi terima kasih Reserve, terima kasih Jenis.